Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, sebelum memulai materi pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Kita selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit. Anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari tentang gerak dan gaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ada experiment terlebih dahulu ya. Kalian nanti mengikuti gerakan yang ada di dalam video. Ayo semuanya silakan berdiri. Kalian harus semangat ya untuk melakukan gerakan ini. Ayo diikuti teman-teman. Pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan minggu depan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan memasuki materi ya teman-teman, anak-anak. Yang pertama itu apa itu gerak? Nah, jadi gerak sendiri itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Ada yang tahu titik acuan itu apa? Nah, jadi titik acuan itu adalah titik yang dimana titik tersebut itu digunakan untuk mengukur posisi atau gerak suatu objek. Di dalam sehari-hari kita dapat melihat contoh gerak seperti pada mobil yang bergerak di jalan, terus jam dinding yang bergerak dengan kecepatan konstan, ataupun bahkan kucing itu juga termasuk dalam gerak yang dimana kucing tersebut itu bermain dengan mengejar bola. Nah, setelah itu ada jenis-jenis gerak. Yang pertama itu ada gerak lurus. Contohnya itu mobil yang bergerak di jalan lurus. Jadi, apakah kalian tahu gerak lurus itu arahnya kemana? Arahnya lurus atau menembus atau melingkar? Lurus ya. Lalu setelah itu ada gerak beraturan. Jadi gerak beraturan itu adalah gerak yang arahnya itu konstan, seperti jam dinding yang bergerak dengan kecepatan konstan. Terus yang ketiga ada gerak tak beraturan, yang dimana geraknya itu berubah-ubah arah. Contohnya seperti apa? Panda. Contohnya seperti Wanda. Wanda sekali tidak bergerak dengan tanpa arah ya. Contohnya seperti kucing. Jadi kan contohnya itu seperti kucing yang mengejar sesuatu yang dimana kucing itu kan bermain bola yang dimana bolanya itu bergerak dengan tidak berarah. Nah, dari gerak sendiri, dari gerak yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, setelah itu kita
Nah, selain gerak sendiri ada juga gaya yang mempengaruhi benda. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah posisi atau bentuk benda. Contohnya seperti kita saat membuka pintu yang dimana perilaku tersebut itu menimbulkan gaya tarikan. Setelah itu ada apel yang jatuh dari pohon. Itu termasuk gaya gravitasi, dan ada rem sepeda, gaya gesek, ataupun ketapel, gaya pegas. Selain contoh dari yang disebutkan, apakah ada contoh lain? Teman-teman bisa menunjukkan contoh lain dari yang telah ditampilkan dari gerak gravitasi ataupun gerak pegas ataupun gaya pegas ataupun gaya gesek. Mendorong meja. Ya, itu termasuk gaya apa? Ya, itu juga bisa gaya dorong, juga bisa gaya gesek, tergantung titik acuannya. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya yang kita sebutkan tadi, yang dimana yang pertama ada gaya dorong. Gaya dorong itu seperti kita ketika membuka ataupun mendorong laci. Yang kedua ada gaya tarik, seperti kita menarik alat penutup baju. Terus yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi membuat benda yang jatuh dari atas menuju ke bawah. Setelah itu ada gaya gesek yang dimana terjadi ketika dua permukaan bersentuhan. Yang kelima ada gaya pegas, gaya elastis yang muncul karena perubahan bentuk benda. Nah, di dalam gerak sendiri itu ada hukum Newton tentang gerak. Jadi kita di sini akan mengenal tentang hukum Newton tentang gerak. Ada yang tahu nggak hukum Newton itu dibagi menjadi berapa? 3. Oke, baik. Pintar semuanya. Ya, terima kasih kembali ya. Nah, yang pertama itu ada hukum Newton yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini juga bisa disebut dengan gaya apa, teman-teman? Juga disebut dengan hukum apa? Gaya hukum Newton satu ini. Inersia. Terus yang kedua ada hukum Newton 2 yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan. Rumusnya adalah F sama dengan massa dikali kecepatan. Ya, misalnya seperti jika gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg, kecepatannya adalah 5 itu. Terus yang ketiga ada hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama, besar tapi berlawanan arah. Contohnya ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kita ke atas. Seperti kita melompat, teman-teman ya, yang ke hukum ketiga Newton ini. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan di sini, kalian akan saya beri lembar kerja peserta untuk mendiskusikan. Untuk mendiskusikan apa saja yang kalian dapat dari materi hari ini. Saya bagi dua kelompok aja ya. Yang pertama kelompok baris depan, yang kedua kelompok baris belakangnya. Nah, sebelum mengerjakan, kalian lihat dulu petunjuk penggunaannya ya. Yang pertama itu adalah baca dan pahami tentang kaki pada KBJ. Terus yang kedua itu diskusikan dengan kelompokmu. Jadi kalian nanti diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Terus kalian menuliskan jawaban yang benar, jangan jawaban yang salah. Ya, setelah itu nanti kalian presentasi dari hasil pekerjaan kalian. Untuk
Untuk waktu yang Bapak berikan 30 menit apakah cukup? Nah, boleh. Baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ini nomornya ya, diskusikan ya, diskusi bareng-bareng ya. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan kalian boleh perwakilan, boleh semuanya satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nanti kalian pilih sendiri mana yang akan kalian presentasikan dari kegiatan pembelajaran tersebut, dari yang 1, 2, maupun 3 ataupun 4. Kalau yang mau 3 silahkan boleh sekali. Ayo, gak ada yang maju. Dikasihani. Ayo, kalau berapa dulu ini yang maju? Ayo anak-anak. Di sini, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kelas. Kita akan menjawab yang nomor 1 ya. Ada gambar 1 itu gaya apa yang membuat bola yang awalnya bergerak tiba-tiba berhenti. Gaya yang menyebabkan bola berhenti adalah gaya gesek antara bola dan permukaan tanah. Gaya gesek bekerja berlawanan arah dengan gerak bola sehingga geraknya melambat dan akhirnya berhenti. Lalu untuk gambar kedua, gaya apa yang membuat meja yang awalnya diam menjadi bergerak? Dengan alasannya, jawabannya gaya yang menyebabkan meja bergerak adalah gaya dorong. Ketika seseorang mendorong meja, gaya tersebut mengatasi gaya gesek sehingga meja dapat bergerak. Lalu yang pada gambar ketiga, gaya apa yang membuat apel jatuh dari pohon? Jawabannya, gaya yang menyebabkan apel jatuh adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi menarik apel ke bawah menuju pusat bumi sehingga apel jatuh. Gimana Pak? Baik, benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yuk. Terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu analisis fenomena yang menerapkan konsep. Pertanyaan pertama, dari video gambar tersebut tuliskan perbedaan lintasan dan arah geraknya. Nah, gambar 1 menunjukkan lintasan lurus, arah geraknya lurus ke depan. Gambar 2 menunjukkan lintasan melengkung, arah geraknya berbelok. Dan gambar 3 menunjukkan lintasan tingkat, arah geraknya berputar. Lalu sama bola dinyatakan ke depan tidak melengkung, contohnya mobil yang bergerak di lingkungan dan gerak melingkar jadi kipas angin yang berputar. Oke, baik. Jawabannya benar semua ya. Beri tepuk tangannya meriah untuk kelompok 1. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hubungan sikap bekerja dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar menjadi bergerak
semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu, mari kita terus belajar, bereksperimen, dan mengamati fenomena menarik ini untuk memperkaya pengetahuan kita. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya, ya anak-anak. Iya Pak. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.